Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian sehat selalu serta dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah insiden yang pernah terjadi di kota Banjarmasin. Ya, namanya yaitu kerusuhan Banjarmasin. Nah, kerusuhan Banjarmasin tersendiri telah terjadi pada tanggal 23 Mei 1997 cuy. Saat itu Banjarmasin dilanda kerusuhan massal dikarenakan ada kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala insiden itu dan juga jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa tersebut kemudian disebut sebagai Jumat Membara atau Jumat Kelabu, yang termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah masa Orde Baru. Nah, namun nih, akibat ketertutupan pemerintah, tidak ada laporan yang akurat yang bisa dipercaya penuh mengenai apa yang terjadi di lapangan pada waktu itu. Nah, dibandingkan dengan skalanya, berita-berita press sangat terbatas dan tidak ada berita yang valid pada waktu itu. Lalu pada tanggal 23 Mei 1997, kebetulan pada waktu itu jatuh pada hari Jumat. Nah, pada hari itu pula telah berlangsung putaran terakhir masa kampanye pemilu 1997. Yang secara kebetulan merupakan hari kampanye Golkar cuy. Nah, menurut rencana semula, setengah hari kampanye diawali dengan kampanye simpatik berupa pendekatan kepada kalangan bawah dengan target operasi buruh, pengojek, dan juga tukang beca. Kemudian nih, setengah hari berikutnya, usai ibadah sholat Jumat, kampanye akan dilanjutkan dengan panggung hiburan rakyat di lapangan Kamboja Banjarmasin. Nah, pada acara tersebut nih akan dihadiri oleh Menteri Sekretariat Kabinet yang bernama Saadillah Mursyid. Lalu dihadiri pula Ketua MUI pada waktu itu yang bernama Kiai Haji Hasan Basri dan juga artis-artis ibu kota. Nah, namun ya, rencana itu tidak pernah terwujud dikarenakan yang terjadi kemudian adalah sebuah insiden massal pada waktu itu. Hingga tengah dini hari, semua kegiatan di kota Banjarmasin masih berjalan normal. Begitu pula di kompleks pertokoan Plaza Mitra cuy, yang pada waktu itu kompleks ini menjadi pusat kerusuhan massal. Nah, pengunjung dan juga pembeli telah ramai seperti biasanya. Para pegawai pun masih melakukan aktivitas sebagaimana mereka berjualan pada waktu itu. Nah, di lantai satu kompleks pertokoan yang terletak di tepi Sungai Martapura ini terdapat perkantoran, antara lain kantor Bank Bumidaya. Nah, di lantai 2 nih digunakan sebagai tempat penjualan pakaian, sementara di lantai 3 terdapat supermarket Hero. Nah, di lantai 4 terdapat diskotik, kedai kopi, dan juga tempat hiburan dan termasuk tempat hiburan lainnya. Nah, mulai sekitar pukul 9 pagi, sekitar kampanye waktu itu sudah sangat meriah. Warna kuning pun ada di mana-mana. Golkar membagi-bagikan sapu tangan bergambar beringin dan bekal nasi bungkus pada waktu itu. Masing-masing berjumlah 10.000 buah. Sasaran kampanye ini yaitu para buruh, tukang becak, dan tukang ojek. Lalu sekitar pukul 11, kampanye pun dilanjutkan dengan membagi-bagi nasi bungkus dan sapu tangan. Nah, pada sekitar pukul 12 siang tengah hari, umat Islam menjalankan ibadah sholat Jumat cuy. Nah, sewaktu ibadah berlangsung, sebagian masa kampanye Golkar yang umumnya terdiri dari anak-anak muda dan remaja masih berkampanye. Mereka berputar-putar keliling kota dengan menaiki sepeda motor. Banyak di antara sepeda motor itu knalpotnya dicopoti dan suara raungan mesin motor pun dirasakan sangat mengusik ketenangan mereka yang bersembahyang pada waktu itu. Nah, puncak terjadinya itu ketika arak-arakan motor telah melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra cuy. Masjid ini terletak di daerah basis P3. Menurut sumber dari tim Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, cabang Banjarmasin yang melakukan investigasi ke lapangan ketika masa akan berkampanye itu melintas, jamaah sholat Jumat yang luber sampai ke jalan itu masih sedang berdoa. Sebenarnya Polantas pun sudah berusaha menghadang masa beringin ini, namun Satgas Golkar bersikeras untuk melewati jalan itu. Alasan mereka adalah sholat Jumat tinggal membaca doa. Kemarahan jamaah pun cepat menyebar seusai sembahyang Jumat dan sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut Banjarmasin lainnya. Usai sholat Jumat, terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar, Kalsel. Kabar itu segera tersiar dan massa berdatangan tanpa bisa dibendung. Mereka akhirnya bentrok dengan Satgas Golkar pada waktu itu, yang rata-rata berasal dari organisasi pemuda Pancasila dan juga FKPPI.
Nah, karena massa terlalu banyak, Satgas Golkar pun terpaksa mencari jalan selamat. Ya, tapi akibatnya ada 6 mobil peserta kampanye Golkar telah dibakar massa. Di depan kantor Banjarmasin Pos, dari arah timur ribuan massa menyerbu dengan membawa beberapa aneka macam senjata. Mereka berlari-lari ke arah lapangan Kamboja, tempat kampanye Golkar itu berlangsung. Nah, di sepanjang jalan nih, semua bendera, spanduk, umbul-umbul Golkar diturunkan dan telah dibakar oleh massa. Nah, di sana mereka bergabung dengan massa penyerbu yang mula-mula muncul di pinggir jalan. Panggung kampanye pun diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu pun bertarung dengan 20.000 massa Golkar yang sedang berkumpul di sana, cuy. Nah, lalu sebuah rumah ibadah gereja HKBP yang terletak di kantor Banjarmasin Pos mulai dibakar. Mobil pemadam kebakaran yang berusaha mencegah menjalarnya api ke gedung Banjarmasin Pos itu pun terpaksa pergi karena petugasnya dikalungi senjata oleh massa. Namun, api pun tidak jadi melalap kantor Banjarmasin Pos itu. Sebagian massa menyerbu Hotel Istana Barito. Di sana mereka berhadapan dengan ribuan massa Golkar yang berkumpul di depan hotel, cuy. Dan mereka tuh sedang bersiap-siap untuk kampanye sore hari itu. Dari arah barat tiba-tiba muncul ribuan massa lain, sebagian mengenakan kaos hijau dan atribut P3. Mobil-mobil yang kebetulan ada di sana hancur luluh kelantak. Kaca-kaca hotel pun pecah dilempari batu konon katanya. Nah, mulai pukul 3 sore nih, 15.00, listrik mulai padam dan menambah suasana sangat misterius. Kerusuhan pun meningkat. Sebagian besar tamu hotel Istana Barito masih berada di dalam kamar dan mereka mengalami kegelapan. Tiba-tiba satpam hotel pun menggedori pintu-pintu kamar dan mereka berteriak, "Kebakaran!" Para tamu pun berhamburan keluar menyelamatkan diri masing-masing. Dengan cepat kerusuhan menjalar kemana-mana, cuy. Nah, massa terus melakukan pengerusakan sambil meneriakkan yel-yel P3 pada waktu itu. Beberapa orang mengenakan atribut PDI juga. Suasana pun semakin tak karuan. Massa merusak dan membakar mobil-mobil pribadi yang ditemui di jalan raya. Nah, di depan Plaza Mit beberapa mobil telah bergelimpangan. Sebagian mobil pun terbakar. Lalu di jalanan, fasilitas umum pun dihancurkan, coy. Massa juga merusak dan melempari ruko-ruko yang berderet di sepanjang jalan HM Hasanuddin sampai Jalan Ayani, di kawasan Sudi Mampir, Jalan MT Haryono, dan Jalan Pangeran Samudra. Nah, di dalam kompleks Plaza Mitra, dengan persetujuan dari manajemen di Jakarta, pimpinan TB Gramedia memutuskan untuk menutup toko dan karyawan diminta segera meninggalkan lokasi kerja. Semua pulang dengan catatan tidak memakai atribut P3 manapun. Di depan Plaza Mitra, petugas mulai menutup jalanan dan membuat pagar betis untuk melindungi kompleks pertokoan itu. Tetapi nih, ribuan massa tidak terbendung. Mereka memecah pagar betis petugas, memecahkan kaca-kaca etalase, dan masuk ke dalam gedung pada waktu itu. Dan lalu mereka menjarah apa saja yang bisa diambil. Lalu gas air mata pun disemprotkan oleh petugas kepolisian yang tidak mampu menahan mereka. Hingga saat itu, Plaza Mitra baru dirusak. Api pun segera menyebar ke seluruh gedung setelah Plaza Mitra terbakar. Gedung-gedung lain pun segera menyusul, cuy. Malam itu pula seluruh 4 lantai gedung Plaza Mitra musnah terbakar. Sementara itu, kerusuhan tidak hanya menjangkau kawasan pertokoan, wilayah permukiman penduduk pun mulai terkena, yaitu Kampung Kertak Baru Ulu, khususnya RT 10 yang dihuni 30 kakak, mulai dilalap api sejak pukul 16.35 waktu setempat. Sementara di tempat lain, yakni di Jalan Veteran dan juga Jalan Lambung Mangkurat, pada waktu yang sama sebanyak ada 6 gereja dan juga 1 tempat ibadah Konghucu ikut dihancurkan, cuy. Nah, sekitar pukul 17.00 massa bergerak kembali ke arah DPD 1 Golkar, tapi tidak langsung ke sana sih. Mereka hampir kembali ke Jujung Bui Plaza. Janji Jujung Bui Plaza pun dibakar dan gedung 8 lantai tersebut akhirnya terbakar. Nah, di sebuah hotel di gedung itu, Hotel Kalimantan, banyak artis yang mengikuti kampanye menginap, termasuk jurkamnya. Nah, di hotel tersebut juga menginap Ketua Umum MUI, Kiai Haji Hasan Basri yang ikut rombongan kampanye. Nah, di situ juga ada Gubernur Kalimantan Selatan dan juga Musbida pada waktu itu. Tapi akhirnya mereka dapat diselamatkan. Yang jelas nih, saat dilakukan penyelamatan, banyak yang jatuh pingsan.
Gubernur Kalsel Gusti Hasan Aman pun sendiri merasa sangat kaget dan seolah tidak percaya melihat ulah massa yang begitu brutal. Karena massa terus mengamuk, pemadam pun tidak berlanjut. Yang menyiram air kemudian lari dari kepungan massa. Banyak tabung gas meledak pada waktu itu. Setelah disiram air, kemudian ditinggal lari menghindari amukan massa. Sejumlah sepeda motor pun tidak dapat diselamatkan dan sepeda itu ikut dilalap si jago merah. Namun nih, secara ajaib ketika seluruh api menelan gedung-gedung di sekitarnya, gedung Anjung Surung pun selamat. Lalu pukul 20.30, massa beramai-ramai ke arah supermarket Mitra yang merupakan pusat pertokoan terbesar di Banjarmasin. Ya, letaknya di Jalan Sumatera. Di gedung berlantai 4 ini banyak terdapat toko-toko elektronik seperti komputer, diskotik, ruang pertemuan, showroom mobil mewah, dan juga toko buku Gramedia, serta ada bioskop 21 dan sarana hiburan anak-anak. Gedung itu sendiri telah terbakar sekitar pukul 20.00 cuy. Pada malam harinya, jumlah gerombolan pun menyusut. Listrik masih padam dan seluruh kota dalam keadaan tetap gelap gulita cuy. Hanya diterangi kobaran api di mana-mana. Beberapa tempat diblokade petugas keamanan, namun gerombolan massa masih berkerumun di beberapa tempat. Namun ya, sekitar pukul 1 dini hari, Sabtu 24 Mei, massa bergerak ke luar kota. Karena semua jalan sudah diblokir oleh pihak keamanan, suasana pun semakin tegang. Khususnya di pusat kota, semua listrik padam dan baru menyala sekitar 9.30 pagi. Hingga keesokan harinya pada Sabtu pagi, api masih menyala di kompleks Plaza Mitra. Seluruh lantai gedung pun masih belum bisa dimasuki cuy. Tetapi bau yang sangat menyengat pun bisa tercium hingga luar ruangan. Regu penyelamat belum bisa bertindak apa-apa karena gedung masih diselimuti api dan juga asap. Nah, itu tadi cuy, sebuah cerita kerusakan Banjarmasin yang mungkin kalian belum pernah mendengar sebuah kisah ini. Oke, sekian dulu cerita kali ini dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.